Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf ini baru bikin lagi video sambungannya. Sesuai dengan janji saya akan mulai menyambungkan video ini dengan video yang kemarin dijanjikan untuk terapi spiritual emosional freedom technique, tentang bagaimana caranya menghilangkan atau meminimalisir pengaruh stres dalam pikiran kita. Stres itu letaknya dalam pikiran, dan boleh jadi karena ada sesuatu yang kita ketahui dan menakutkan, lalu dipikirkan berulang-ulang dan akhirnya menimbulkan stres. Stres juga bisa menjadi sebab turunnya imun bagi kita. Nah, bagi orang-orang yang beriman sudah dikasih arahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan zikir kepada Allah sebagai penenang bagi kita. Seperti makanan untuk mencukupkan tubuh kita, olahraga untuk tubuh kita, maka zikir juga adalah nutrisi hati yang bisa membantu menenangkan, melapangkan, dan memberikan keluasan dalam hati kita. Nah, bagaimana caranya untuk mengurangi bahkan menghilangkan stres yang diakibatkan oleh pengaruh informasi-informasi buruk? Pertama adalah setiap kita ketahui ada kejadian apa saja, yang pertama kita segera meyakini bahwa ini adalah atas izin Allah. Lihat surat Al-Baqarah ayat 155. Allah akan menguji, walanabluwannakum bisai minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh aku akan menguji kalian dengan rasa takut. Jadi rasa takut itu adalah ujian dari Allah. Tapi di ujung kalimat itu ada wa basyyiris sabirin, yaitu kabarkan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa dia? Alladzina idza asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi rasa takut yang muncul kepada kita itu adalah ujian. Jadi bukan sesuatu yang aneh gitu ya. Takut itu boleh, yang tidak boleh itu adalah takutnya lama. Stres itu boleh, tapi yang tidak boleh itu adalah stresnya lama. Marah juga sebetulnya boleh karena itu adalah suasana hati, tapi yang tidak boleh itu adalah lama. Semua perasaan hati yang buruk-buruk sesungguhnya kita tidak bisa menghindarinya, tapi kita bisa mengendalikannya dengan cara durasinya, tinggalnya jangan terlalu lama dalam hati kita. Nah, caranya bagaimana? Kita kembali lagi kepada materi yang pernah disampaikan dulu ya, tentang spiritual emotional freedom technique. Salah satu di antaranya adalah ketika ada sesuatu yang paling mencemaskan hati kita, contoh misalnya takut kena COVID gitu ya, takut kena corona, maka pada saat rasa takut itu muncul kepada kita, maka ungkapkan dalam hati seperti ini, ya Allah, meskipun saya takut terkena virus, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah, dan saya serahkan urusan ini kepadamu. Kalimat ini diulang-ulang di dalam hati saja sambil menggerakkan, kalau di rumah sendiri sambil menggerakkan 2 atau 3 jari ini. Begini. Ya Allah, meskipun saya takut, khawatir, titik-titik, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah, dan saya serahkan urusan ini kepadamu. Makin kita dalam hatinya untuk tawakal, ikhlas, menyerahkan kepada Allah, itu makin ringan, makin ringan, makin ringan. Nah, biasanya kalau sudah makin ringan, ibu bisa berhenti, bapak bisa berhenti, lalu diulang lagi seperti itu. Mudah-mudahan ini mengurangi. Ingat bahwa kalau ada pikiran yang buruk, bayangan yang buruk, terus kita tidak mengendalikannya, maka itu bisa menjadi tindakan yang buruk, ucapan yang buruk. Tapi sebaliknya, kita harus merawat hati yang baik, pikiran yang baik, tindakan yang baik, dan insya Allah ucapan yang baik. Nah, hal-hal itu bisa dilakukan ketika di luar misalnya ada yang sakit. Diam-diam kita mendoakan yang sakit itu. Di luar misalnya ada anak yang sedang main, diam-diam kita mendoakan anak itu supaya soleh.
ketika kita ke warung, ketika kita ke tempat yang lain, ada rumah yang sedang dibangun, kita diam-diam untuk mendoakan agar rumah itu lekas selesai. Jadi intinya adalah melatih diri untuk berpasrah diri kepada Allah dengan cara, ya Allah, meskipun saya takut titik-titik, sebutkan ketakutannya, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah, dan saya serahkan urusan kepadamu. Setelah saya serahkan kesembuhan ini kepadamu. Seperti itu salah satunya, ya, sambil menggerakkan 3 jari ini di sini. Ya Allah, meskipun saya takut kena COVID, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah, dan saya serahkan urusan ini kepadamu. Demikian video singkat ini supaya bisa dinikmati dengan kuota yang terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.